dengan Rara di sini. Kembali lagi di Dewan Belajar bersama Rara. Yuk simak penjelasannya. Kali ini kita akan belajar tentang peta. Tapi sebelumnya, peta itu apa sih? Jadi, peta itu merupakan gambaran permukaan bumi atau benda angkasa yang ditampilkan pada bidang datar dan diperkecil menggunakan skala tertentu. Tapi, peta yang mau kita bahas sekarang ialah peta risiko bencana. Emang peta risiko bencana itu apa sih? Peta tersebut merupakan jenis peta tematik yang menggambarkan tingkat potensi kerugian atau dampak negatif yang dapat terjadi di suatu wilayah akibat bencana alam dalam kurun waktu tertentu. Bisa kalian lihat, aku mempunyai 4 peta risiko bencana yang berada di Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu Selatan. Yuk bareng-bareng kita lihat. Sekarang kita akan melihat peta tingkat risiko longsor yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi peta ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu aman berwarna hijau, rawan berwarna kuning, dan longsor berwarna merah. Berdasarkan peta, wilayah risiko yang longsornya itu mendominasi sebagian besar peta provinsinya, yang ditandai dengan warna merah, sementara untuk zona rawan longsor dan zona amannya hanya tersebar pada beberapa lokasi dengan luasan yang lebih kecil. Jadi, dari hasil pemetaan ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Sumatera Selatan memiliki tingkat kerentanan longsor yang relatif tinggi. Selanjutnya kita akan melihat peta tingkat resiko banjir di Provinsi Sumatera Selatan yang dibagi menjadi 3 kelas lagi, yaitu rendah berwarna hijau, sedang berwarna kuning, dan tinggi berwarna merah. Berdasarkan petanya, resiko banjirnya itu sangat tinggi, mendominasi sebagian besar wilayah provinsi tersebut, dan tersebar mengikuti pola jaringan sungainya. Resiko sedang dan rendahnya hanya ditemukan pada area yang relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa peta sebagian besarnya itu sangat memiliki potensi terdampak banjir ya teman-teman. Sekarang kita akan melihat peta risiko gempa bumi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Ini berdasarkan data yang terjadi gempa bumi dari tahun 1990 sampai 2026 ya teman-teman. Di sini terlihat titik-titik berwarna menggambarkan lokasi gempa dan magnitudo yang berbeda, mulai dari 3,6 sampai 6,56. Semakin besar warna merahnya, semakin besar pula magnitudo gempa yang terjadi. Berdasarkan peta, aktivitas gempa yang lebih banyak terjadi berada di wilayah pesisir dan perairan barat Bengkulu Selatan. Gempa dengan magnitudo tertinggi itu sekitar 6,56 yang berada di wilayah perairan Samudra Hindia di sebelah barat hingga barat daya Bengkulu Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah pesisir memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap dampak aktivitas seismik dibandingkan wilayah lainnya. Lanjut, kita akan melihat peta tingkat kerentanan gunung meletus di Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi berdasarkan peta tersebut, bisa dilihat kawasan rawan bencana gunung api yang dibagi menjadi 3. Zona hijau menunjukkan wilayah waspada, zona kuning menunjukkan wilayah rawan, dan zona merah menunjukkan wilayah yang sangat rawan terhadap dampak erupsi. Berdasarkan petanya, area dengan tingkat kerawanan tertinggi berada pada zona merah yang mengelilingi titik bawah gunung api. Jadi lokasi gunung api yang paling rawan berada di bagian utara hingga timur laut Bengkulu Selatan berdasarkan dengan wilayah pagar alam dan Kabupaten Kaur. Jadi wilayah ini di sekitar kawah memiliki potensi terdampak langsung oleh material erupsi sehingga memerlukan perhatian lebih dibandingkan zona lainnya.